Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Tribuners, Tabi pun. Apa kabar semuanya? Kembali berjumpa dengan saya Sulistia di rubrik Business to Business. Di sini untuk kesempatan kali ini kita akan ngebahas terkait menggairahkan rekreasi keluarga di situasi new normal nih. Jadi kita akan bicara terkait sektor rekreasi keluarga. Di sini saya sudah menghadirkan dua narasumber kita. Yang pertama ada Ketua Asosiasi Rekreasi Keluarga Indonesia atau Ketua Arki Lampung, ada Nurvita Sari. Halo, apa kabar, Tak? Apa kabar? Ya, alhamdulillah sehat. Dan ada narasumber kedua kita. Di sini ada Supervisor Operasional Slanik Waterpark, ada Mbak Ade Rizky Melina. Apa kabar, Mbak Mel? Baik, hai, halo semuanya, apa kabar? Ya, boleh disapa nih pemirsa Tribuners di manapun berada. Hai Tribuners. Oke, di sini kita akan berbincang nih, Tak dan Kak Mel seputar sektor rekreasi keluarga. Boleh nih diawali dari Slanik Waterpark sendiri sebagai salah satu sektor wisata rekreasi keluarga di bidang air, terutama wahana air. Gimana nih Kak Mel dampaknya selama pandemi kemarin? Boleh diceritakan? Iya, ya jadi halo, selamat sore Sore. kakak, hostnya cantik sekali Oh, sore ini. terima kasih. Juga ada Ibu Nurvita Sari, selamat sore. Sore. Jadi senang sekali bisa join di sini yang pertama. Kemudian tadi kalau ditanya bagaimana dampak corona atau COVID Iya. terhadap apa kita boleh bilang perkembangan pariwisata. Hmm. Tentu saja semua sektor nggak hanya pariwisata yang ada terjun bebas ya Kak. Terjun bebas semua, tapi kalau kita mau ambil semangatnya, bagaimana caranya kita harus tetap kerja sama tim kita untuk tetap bisa survive sih di keadaan seperti ini gitu. Dan alhamdulillah Slanik Waterpark masih bisa beroperasional. Gitu. Oke. Nah, kalau di Slanik Waterpark sendiri gimana nih Kak kemarin yang dirasakan sendiri gitu pada masa COVID? Ya, kalau di masa COVID, Slanik Waterpark sempat tutup operasional. Kita sempat tutup operasional total dari begitu ada pemberitaan mengenai COVID-19. Slanik Waterpark, tim komisaris dan juga direksi langsung mengambil tindakan cepat untuk segera menutup operasional waktu itu. Untuk memutus mata rantai penyebaran COVID. Kemudian kita bertahan berapa lama ya? Kita tutup operasional sama sekali. Oke. Ya, sampai akhirnya melihat perkembangan COVID dan perkembangan jumlah Pak? Jumlah pasien boleh dibilang seperti itu atau perkembangannya sudah mulai menurun. Terus kita berkoordinasi dengan pihak terkait untuk bisa buka kembali, maka alhamdulillah sih sekarang kita bisa buka kembali. Oke, dari Arki sendiri nih ada Nurvita Sari atau bisa kita sapa Mbak Vita terkait pemulihan global yang mungkin dirapatkan secara nasional gitu. Gambarannya gimana dari Arki sendiri dalam menanggapi kondisi COVID sampai pemulihannya sendiri seperti apa gitu? Silakan. Oke, terima kasih Mbak Sulis. Jadi dari Arki sendiri itu tempat pariwisata paling terdampak ya dari corona. Jadi malah tempat pariwisata itu tutup duluan dibandingkan tempat usaha yang lain. Tapi bukanya belakang dibandingkan tempat yang lain. Jadi lumayan lama ada dampaknya baru di tempat sektor pariwisata. Tapi untuk pariwisata sendiri itu lumayan untuk memberikan waktu gimana sih cara protokolnya yang bagus saat di new normalnya itu sendiri. Jadi selama pandemi kita dari asosiasi itu mengamati bagaimana perkembangan. Kita juga mengikuti dari kementerian itu apa aja sih kalau misalnya di normal ini dibutuhkan untuk dibuka. Yang pasti sih
Dari ARKI itu sudah menerapkan seluruh anggotanya untuk menerapkan CHS. CHS itu clean, healthy, dan safety. Jadi kebersihan, kesehatan, dan keselamatan. Pada umumnya kan kalau di normal biasanya kita hanya mementingkan namanya kebersihan dan keselamatan dari para pengunjung. Nah, di new normal ini kita menambahkan item namanya kesehatan. Jadi untuk antisipasi pertama dari pandemi itu adalah CHS tersebut dengan menerapkan protokolnya. Setelah itu kita sektor pariwisata ini kan pasti tempat yang ramai orang berkumpul. Iya, benar. Itu kita mengaturnya itu harus benar-benar dengan jaraknya, social distancing-nya. Suaranya agak nggak terlalu jelas. Halo? Ya, kita protokol distancing, social distancing-nya itu diterapkan benar-benar di setiap sektor pariwisata. Itu yang paling utama untuk masyarakat pasti sulit percaya untuk berkunjung ke tempat pariwisata itu masih takut-takut, masih hanya 1.000. Nah, untuk mengantisipasi itu sosial media harus rajin diterapkan. Nih, namanya tempat pariwisata sudah menerapkan namanya CHS protokol. Jadi tempatnya aman segala macam. Kalau bisa bukan berupa foto aja, tapi video. Masyarakat bisa percaya bahwa mereka aman akan berpariwisata seperti itu. Nah, kalau di ARKI sendiri mungkin sosialisasi kita ke para pihak pelaku rekreasi keluarga khususnya di Lampung gimana Mbak Vita? Jadi yang pasti ada rapat koordinasi setiap anggota ARKI, kemudian bersinergi dengan dinas pariwisata juga bagaimana. Dan yang pasti dari dinas terkait juga mereka akan mensurvei tempat-tempat pariwisata apakah sudah menerapkan protokol CHS tersebut. Kalau sudah oke, barulah mereka bisa membuka operasional. Jadi setiap tempat pariwisata itu wajib menyerahkan protokol yang mereka buat, diajukan ke pemerintah, di ACC atau tidak, sesuai tidak dengan yang diterapkan oleh kementerian, seperti itu. CHS juga diterapkan nggak cuma untuk pengunjungnya aja, tapi ke karyawan, terus semua orang yang terlibat di dalamnya harus mengikuti protokol tersebut. Oke, kita kembali ke Kak Mel nih. Kalau di Selaning sendiri, kalau bicara penurunan, kira-kira berapa persentasenya pada saat masa pandemi kemarin sampai akhirnya tutup, terus kemudian mencoba beroperasional kembali gitu? Kita untuk pertama buka jangan kaget ya Kak, kita turunnya sampai 90% loh. Tinggal berapa berarti? Iya, jadi kalau misalnya biasanya ambil contoh 1.000 orang yang biasa main, itu hari Minggu misalnya atau tanggal merah itu paling banyak 100 orang untuk di awal. Yang kita baru buka di pertengahan Juni. Dan untuk satu hari kita pernah ada 10 atau 20 orang aja yang main berenang awalnya di minggu pertama. Kemudian kalau makin ke sini sih makin ada peningkatan, namun belum signifikan sih Kak. Cuma tidak separah waktu awal sekali kita buka di bulan Juni. Apa nih Kak yang kita lakukan dari pihak Selaning sendiri untuk membangun kepercayaan kembali bahwa rekreasi wahana permainan air juga aman loh di situasi COVID dan di tatanan kehidupan baru ini gitu? Ya. Sebenarnya bukan hal yang mudah ya Kak untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat atau antusiasnya masyarakat untuk kembali berpariwisata. Cuma selalu menuju ke arah sana dan selalu menggiatkan semangat untuk kembali berpariwisata. Selain dari pihak intern, kami meyakinkan dulu atau kami yang pertama itu memperhatikan informasi COVID dulu. Jadi kita tahu apa yang akan kita lakukan ke depannya. Kemudian kita juga melakukan sosialisasi dan edukasi dulu untuk pekerja. Sebelum kita yakinin orang untuk main ke Selaning, kita harus mempersiapkan dulu nih pekerja kita.
harus tahu yang namanya kebiasaan mencuci tangan, itu kita tanamkan dulu atau mengedukasi dari pekerja kita bagaimana bisa disiplin. Kayaknya suaranya putus-putus nih. Cek. Iya, kemudian kita juga selalu menerapkan standar operasional prosedur yang sudah disarankan atau sudah disosialisasikan dari baik dari pihak ARKI yang selalu support, juga dari pihak dinas pariwisata ataupun dinas kesehatan. Kemudian kami selalu mensosialisasikan bahwa Sanic Water Park selalu menjaga kebersihannya. Salah satu contohnya kita selalu membersihkan atau mendisinfektan lokasi-lokasi yang bukan di kolam. Contohnya misalnya di lobi, di tempat antrian kita selalu ada jaga jarak. Dan yang selalu membuat kita yakin adalah kita memberikan air atau air kolam yang benar-benar kualitasnya kita jamin. Artinya untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, kita memberikan air yang memang sudah ada standar atau lisensi yang disarankan. Artinya kita benar-benar memperhatikan kondisi air sehingga bisa terhindar dari virus dan juga bakteri. Oke, mungkin ada pembatasan jumlah kunjungan gitu dari normalnya berapa, sekarang menjadi berapa gitu? Oh iya, jelas kita sangat membatasi untuk jumlah pengunjung. Kita 50% sudah maksimal dari jumlah pengunjung yang biasanya datang ke sana. Biasanya 50%, jadi tinggal berapa itu? Gambarnya. Kalau biasanya maksimal main ke Selanik 2.000, maksimal satu harinya 1.000. 1.000. Oke. Terkait ini sendiri karyawan kan sempat sebelumnya dirumahkan ya karena kondisi situasi COVID. Untuk saat ini sudah 100% bekerja kembali apa gimana, Kak? Iya, kalau untuk saat ini karyawan kita memang 100% sudah bekerja kembali. Alhamdulillah. Ada berapa, Kak? Cuma memang kita ada ya. Ada berapa? Jumlah karyawan kita saat ini ada 35 orang. Dan sekarang sudah secara keseluruhan bekerja kembali gitu ya? Betul, secara keseluruhan sudah bekerja kembali secara reguler. Oke. Ini ada tawaran wahana-wahana permainan baru gitu nggak? Dan mungkin ada promo-promo tertentu di momen 17 Agustus nih? Oh iya, kalau untuk yang paling terdekat untuk besok 17 Agustus kita ada promo yang namanya promo kemerdekaan. Jadi Sanic Water Park kasih harga tiket spesial Rp17.000. Itu dari jam 8 pagi sampai jam 10 batasnya. Oke, ini jam 10 malam. Jam 10 pagi. 10 pagi Kak, kita malam nggak operasional. Oke, nah ini apa namanya harga tiket khusus ini untuk semua pengunjung, semua umur apa gimana mekanismenya Kak? Ya, kalau untuk promo kemerdekaan 17 Agustus besok itu caranya gampang banget. Jadi tinggal lihat aja di sosial medianya Sanic Water Park, terus merepost promo 17 Agustus. Dan waktu sudah di-repost, nanti waktu sampai Sanic menunjukkan bahwa sudah merepost promo tersebut. Nanti akan dapat harga tiket masuknya Rp17.000. Satu pun berlaku untuk satu tiket. Oke, itu ada pembatasan nggak Kak? Mungkin promo berlaku hanya untuk 100 orang pertama atau seperti apa gitu? Kita sampai jam 10 tapi dengan tetap melihat kuantitas pengunjungnya besok Kak. Kalau misalnya memang sudah terlalu ramai memang kita batasi. Oke, terkait di Selanik sendiri nih, ada tidak hal lain yang mungkin ditawarkan dalam waktu dekat untuk kan dibilang walaupun sudah ada peningkatan signifikan tapi kan nggak seperti sebelumnya gitu kan tingkat kunjungan. Iya, jadi sebenarnya Sanic Water Park lagi mempersiapkan wahana baru. Sebenarnya ini rahasia Kak. Jadi kita ada wahana baru namanya sepeda layang.
Di sini aja nih dibocorin nih di Tribun Live nih. Nah, boleh nih, bisa untuk membuat pengunjung kita tertarik untuk datang gitu kan, Ya. ketika ada mungkin hal yang baru ditawarkan di Selanik sendiri. Ya, kita lagi mempersiapkan satu wahana baru namanya sepeda layang, cuma belum 100% pengerjaannya selesai. Sebentar lagi. Dan itu kalau jadi insya Allah akan jadi yang pertama di Sumatera. Oh, keren tuh. Kapan Kak launching? Kita buat. Ya, nanti kalau doain Kak, ya pelan-pelan. Mungkin ada planning rencana Dalam waktu dekat kita akan segera launching. Oke, kita kembali ke Arki nih. Gimana kita melihat kondisi rekreasi keluarga di Lampung di situasi tatanan baru ini? Apakah memang sudah terlihat peningkatan kunjungan yang signifikan atau seperti apa ini, Mbak Vita? Kalau untuk di Lampung sendiri sih sudah terlihat ya ada pergerakan signifikan untuk kunjungan wisata. Itu sekitar 30%-an sudah mulai ada. Ya kan di Lampung sendiri itu sudah termasuk zona kuning kan, ada beberapa juga sudah termasuk zona hijau. Jadi untuk masyarakat sendiri sudah memang biasa gitu. Jadi mereka sudah mulai mungkin sudah terlalu lama stay home, jadi mereka refreshing dan mereka sudah mulai berani untuk kunjungan ke tempat pariwisata. Apalagi kan para pengunjung sekarang sudah bisa melihat di online atau internet gimana sih tempat pariwisata yang bisa aman mereka kunjungi seperti itu. Mereka juga pasti update berita. Jadi mereka sudah banyak tempat wisata yang sudah mulai ramai seperti itu. Apalagi kalau di Lampung ini saya lihat untuk di pantai itu sudah peningkatannya signifikan sekali dibandingkan di tempat pariwisata yang lain. Nah, berarti ini kalau dibilang kategori wisata yang jadi pilihan keluarga saat ini yang paling potensial kita ngelihatnya yang mana nih Mbak Vita? Kalau untuk potensial di Lampung sendiri itu yang paling utama, pertama itu pantai, waterpark, kemudian kebun binatang dan tempat taman. Itu yang paling signifikan untuk dikunjungi masyarakat saat ini. Kalau persentasenya mungkin ada gambaran nggak kita Mbak? Kalau untuk presentasi lebih banyak ke pantai sih. Pantai itu udah peningkatannya sekitar 50%, sedangkan kalau untuk tempat waterpark atau kebun binatang itu sekitar 30 sampai 50, tapi belum nyampe 50. Kemudian kalau untuk kayak entertainment itu masih 30% ke bawah. Oke, ini terkait imbauan kita nih kepada pelaku pariwisata termasuk rekreasi keluarga. Ada nggak mungkin supaya untuk mengurangi kontak langsung dengan pengunjung, sistem tiket bisa dibeli secara online atau seperti apa gitu Mbak Vita? Kalau sistem tiket secara online itu kan memang dari kementerian sudah dihimbau seperti itu. Tapi untuk di Lampung sendiri itu masyarakatnya masih kebanyakan pembelian di tiket langsung on the spot, masih mungkin di bawah 30% mereka atau 25% masih untuk pengguna online. Rata-rata 75%-nya itu masih sukanya on the spot. Jadi yang kita atur adalah di on the spot-nya. Di on the spot-nya itu yang pasti antrian kita buat minimal jarak adalah 1 meter untuk antrian. Kemudian penggunaan uang tunainya diganti dengan ATM. Atau sekarang kan ada sistem elektronik money yang lainnya seperti itu. Kalau untuk online tetap kita arahkan bagaimana para pengusaha itu menjual tiket melalui online. Oke. Nah ini kan kalau kita bicara protokol kesehatan, mungkin kalau untuk di sektor pariwisata yang dikelola dengan baik pasti ada penerapan yang cukup baik gitu kan standarnya. Sementara kalau dari Arki sendiri gimana ini Mbak Vita melihat banyaknya wisata gratis, tapi kan itu kan memang jadi alternatif pilihan masyarakat saat ini. Tapi penerapan protokol kesehatannya tuh masih kurang maksimal gitu.
Oke, untuk di Lampung, kita bicara yang di Lampung. Iya. Kita sama pariwisata provinsi itu seperti apa? Sebelum tempat rekreasi buka, itu mengajukan dulu panduan lengkap untuk protokol yang akan diterapkan di tempat wisata tersebut. Jika mereka buka tidak menerapkan protokol dari dinas yang terkait, akan ada survei atau kunjungan. Kenapa mereka tidak melakukan protokol tersebut? Kalau masalah sanksi atau itu dari dinas yang terkait. Kalau kita dari asosiasi hanya memberi himbauan agar mereka menerapkan hal tersebut seperti itu. Oke, kembali ke Kak Mel nih. Kalau di Selanik Waterpark sendiri gitu, gimana kita antara pengunjung anak-anak dan dewasa ini untuk pengelolaan protokol kesehatannya sendiri? Ya, kalau protokol kesehatan untuk dewasa dan anak-anak sebenarnya tidak ada perbedaan yang signifikan, Kak. Kita tetap menerapkan standar yang sudah ditetapkan oleh Dinas Pariwisata dan Dinas Kesehatan. Seperti kalau misalnya di Selanik itu ada yang namanya cuci tangan sebelum masuk, kemudian ada pengecekan suhu, dan area Selanik adalah area wajib pakai masker kecuali saat berenang. Kemudian di Selanik Waterpark juga selain membatasi jumlah pengunjungnya, juga aktivitas di dalam wahana juga kita batasi. Ada beberapa kafe atau resto yang memang sengaja tidak kita operasionalkan untuk mengurangi potensi pengunjung berkumpul. Kemudian selalu ada jarak di tempat-tempat yang memungkinkan kepada pengunjung untuk berkumpul atau duduk. Misalnya di tempat duduk taman itu kita beri tanda untuk selalu ada jaga jarak. Seperti itu. Ini berarti pengunjung boleh bawa makanan sendiri dari rumah apa gimana nih? Boleh, siapa bilang Selanik gak boleh bawa makanan? Boleh, bawa snack dan minuman tuh boleh banget. Silakan bawa makanan dari luar. Tapi kalau untuk makanan berat seperti nasi atau apalagi yang berat-berat ya Kak? Contohnya kalau orang Indonesia itu memang ada boleh dibawa masuk, tapi ada cas kebersihannya. Khusus nasi aja. Tapi kalau snack, minuman, susu boleh dibawa masuk ke Selanik. Oke, nah ini boleh untuk gambaran Tribuners di rumah nih terkait operasional di Selanik sendiri, wahana apa aja sih sekarang yang sudah bisa dinikmati gitu? Oh iya, kalau untuk saat ini sebagian besar wahana sudah kita nikmati. Kita punya 5 kolam, ada kolam Olimpik, ada kolam ombak, kemudian ada kolam slide. Kalau mau seluncur-seluncuran boleh kan main ke Selanik. Kemudian ada Dragon River atau kolam arus, kemudian ada kolam anak Octopus Kid Fans, itu untuk wahana bermain airnya. Kalau wahana bermain air yang wahana bermain yang kering itu kita punya namanya kereta gantung. Oke. Jadi nggak usah jauh-jauh nyebrang ke pulau lain untuk naik kereta gantung, di Selanik udah ada. Kita buatin untuk masyarakat Lampung, Sumatera main aja ke Selanik, kita buatin kereta gantungnya. Nah, cocok nih. Satu hal nih Kak, boleh ditambahin. Mungkin yang bisa kita jual dari Selanik Waterpark untuk ke sana gitu. Sudah jelas? Ya. Oke, bisa ditambahkan satu hal yang mungkin bisa kita tawarkan supaya pengunjung mulai bisa berdatangan nih ke Selanik Waterpark, bisa mempunyai kepercayaan kembali gitu untuk datang di situasi yang masih COVID gitu, Kak. Silakan. Ya, kami dapat meyakinkan pengunjung bahwa kami beroperasional atau suara hilang ya? Enggak, jelas. Enggak ya. Kami beroperasional sesuai standar operasional atau protokol yang sudah diterapkan oleh pemerintah, itu yang pertama. Dan Selanik Waterpark selama beroperasional selalu diawasi dan didampingi, termasuk dari ARKI, kemudian dari dinas terkait yang selalu memantau apakah protokolnya jalan atau tidak.
Kemudian kalau mendengar, ini agak penting ini, kalau mendengar rumor, jangan berenang, kan bisa menular di air. Nah, ini Mel punya kesempatan ngomong di sini, boleh ya Kak ya? Bahwa kalau air kolam itu ada, terutama di Selanik, ada sistem yang namanya penetralisir, ada sistem filter dan menggunakan bahan kimia sesuai dengan lisensi internasional sehingga dapat membunuh virus dan bakteri. Dan ada beberapa penelitian termasuk yang dari beberapa penelitian termasuk dari juru bicara COVID di Indonesia juga sudah memperbolehkan atau tidak melarang untuk berenang karena sudah ada penelitian yang menyatakan bahwa virus tidak menular atau tidak berkembang di air yang sudah dinetralisir dengan kaporit. Jadi jangan ragu karena sudah banyak penelitian termasuk dari University of Tennessee yang ada di Amerika kemarin. Tadi aku baru cari artikelnya soalnya ini. Jadi memang sudah ada penelitian yang menyatakan bahwa kalau air yang diproses melalui kaporit dengan standar tertentu dapat membunuh virus dan bakteri. Seperti itu. Tapi tetap harus menjaga jarak, protokol kesehatan. Kalau lagi nggak di air harus pakai masker, itu wajib. Ada suara? Nggak ada suara. Cek. Halo? Suara Mbak Sulis ada. Halo, halo. Ya, udah ada. Ya, oke. Nah, mungkin terkait tarif Kak, boleh digambarkan di sini terkait wahana-wahana seperti yang sepeda gantung tadi ya? Atau dijelaskan seperti apa nih? Itu Kak tarif yang ada di Selanik sendiri. Oh iya, kalau untuk pertama dari harga tiket masuk, ini sekalian promo boleh ya Kak? Boleh. Kesempatan nih Jadi untuk Selanik Waterpark pengunjung datang ke Selanik. Nanti habis itu kita ngajak dulu ke sana gratis ya. Wah, itu saya lapor ke atasan saya dulu. Oke. Gimana boleh dijelaskan? Kembali ke harga tiket masuk ya. Kalau untuk di Selanik Waterpark selama bulan Desember kita ini adalah bulannya full of promosi sebenarnya. Jadi kalau untuk harga tiket masuknya, Selanik Waterpark memberikan potongan harga sebesarnya aku kasih tahu ya, 10.000 dari harga tiket normal. Jadi kalau misalnya anak-anak harga tiket masuknya biasanya 30.000 selama bulan Agustus, kita diskon jadi 20.000 rupiah aja untuk anak-anak. Kemudian ada juga promo yang ulang tahun di bulan Agustus. Siapa aja di tanggal berapa aja gratis masuk ke Selanik Waterpark. Ayo tinggal bawa identitasnya, tunjukkan ke loket, gratis masuknya. Terus kita punya promo satu lagi, kalau ada teman, saudara atau bahkan dirinya sendiri namanya Agus, main aja ke Selanik selama bulan Agustus gratis kita kasih tiket. Nah, tuh bagian punya nama Agus. Oke. Ya, ini panggilan untuk ada yang namanya Agus nih. Oke. Kalau untuk yang lain Kak, kan ada tambahan. Oh iya, kalau untuk kereta gantung itu juga sangat terjangkau. Untuk dewasa harganya Rp15.000 aja. Kalau untuk anak-anak cukup Rp10.000 udah bisa naik kereta gantung. Nah tuh bisa bagi Anda keluarga yang mau berakhir pekan nih besok hari Minggu bisa datang langsung serbu Selanik Waterpark. Iya. Dengan protokol kesehatan ya yang harus diterapkan. Tuh. Boleh ditambahin dari ARKI nih untuk respon dari ARKI memasuki era new normal, apa nih yang kita imbau untuk para pelaku usaha rekreasi keluarga ataupun sektor pariwisata yang ada di Lampung? Oke, kalau dari ARKI sih tetap harus menerapkan protokol kesehatan tadi, CHS, kemudian jaga jarak sosial, dan yang pasti dari pengunjung dan juga dari para pelaku usaha dan karyawannya harus bisa saling berkoordinasi dan saling menerapkan dari dirinya sendiri
bahwa protokol kesehatan itu penting. Kalau misalnya dari pelaku usaha atau dari tempat karyawannya sudah menerapkan, pengunjungnya tidak, itu tidak akan bersinergi. Jadi semuanya harus bersinergi. Baik dari pengunjung, pelaku usaha, karyawan, semua harus bisa menerapkan protokol kesehatan, baik di tempat usaha maupun dimanapun. Seperti itu. Itu saja. Suara saya masih jelas ya? Masih. Oke. Di ARKI sendiri, gimana kira-kira ke depan yang bakal dilakukan ARKI untuk kembali menggerakkan sektor usaha khususnya rekreasi keluarga ini? Kampanye protokol atau seperti apa langkahnya gitu? Mungkin ada agenda rutin yang dilakukan gitu? Ya, kalau dari ARKI itu selalu menggerakkan untuk para pelaku usaha supaya mengkampanyekan terus namanya protokol kesehatan, baik kesehatan, keamanan, dan keselamatan dari para pengunjung mereka. Dan selain itu juga ARKI juga mengadakan meeting-meeting secara online untuk para pelaku supaya mereka mengupdate status-status mereka seperti apa, gimana sih cara tempat yang lain, misalnya di Jakarta atau di Bali atau di mana, apa seperti Lampung, perkembangannya seperti apa, gimana sih untuk mengatasi tempat yang lain. Ini di tempat si A misalnya mengalami belum ada kemajuan, di tempat yang mengalami kemajuan apa sih yang diterapin promosinya atau kampanyenya seperti itu. Jadi tiap anggota itu saling bahu-membahu gimana di tempat usaha ini yang tergabung di ARKI semua maju bisa survive untuk menghadapi masa normal ini. Oke. Untuk closing ini Mbak Vita boleh ditambahin satu hal yang bisa menguatkan. Suaranya kecil, saya tulis. Suaranya udah jelas? Kurang besar. Halo? Halo ya. Iya, suaranya agak. Halo, udah. Iya, halo. Halo? Iya. Udah jelas belum Mbak Vita? Iya, jelas hanya kecil aja suaranya. Iya, nggak bunyi gitu. Ya, boleh ditambahin satu hal ini Mbak Vita untuk menguatkan para pelaku rekreasi keluarga nih supaya gimana ya bisa bergeliat di situasi new normal. Supaya bergeliat, oke. Namanya pandemi ini kan yang ngalamin nggak cuma tempat pariwisata, hampir semua sektor kena gitu. Walaupun tempat pariwisata ini seperti yang tadi saya sampaikan, pertama kali tutup tapi paling akhir buka. Tapi ini buat kesempatan kita supaya gimana sih para pengunjung ini bisa percaya main tempat kita segala macam. Apalagi sama pandemi kan mereka stay home. Masyarakat pasti titik jenuhnya tinggi, pasti banyak yang cari tempat pariwisata, dan yakinlah pasti tempat pariwisata lambat-lambat akan banyak pengunjung yang akan datang. Tapi tetap namanya protokol CHS ditetapkan. Oke. Baiklah, terima kasih nih waktunya untuk Mbak Nurvita Sari dan juga Kak Mel bisa bincang-bincang di Bisnis to Bisnisnya Tribun. Mudah-mudahan kita bisa jumpa di lain kesempatan ya. Terima kasih nih untuk waktunya. Sukses selalu untuk Selanik Waterpark dan dari ARKI-nya sendiri terus mendukung sektor rekreasi keluarga khususnya di Lampung. Ya, Tribuners, usai sudah jumpa kita selama kurang lebih 30 menit membahas terkait tema bisnis to bisnis, khususnya menggairahkan rekreasi keluarga di era new normal. Mudah-mudahan dengan adanya rubrik ini dan juga pembahasan kali ini membuat para pengunjung tidak merasa khawatir lagi gitu ketika untuk memilih rekreasi di masa pandemi, terlebih akhir pekan begini kan, enak mengajak keluarga untuk berlibur. Terima kasih untuk Tribuners untuk waktunya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
partisipannya yang 3. Udah nih? Ada. Boleh keluar ya.